Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kawan-kawan dimanapun berada. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang rutin biasa kita lakukan ya. Masih di nuansa Syawal. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah kita bisa meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin 1 bulan kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita dididik, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di Syawal ini kita akan kembali. Seperti tema kita malam hari ini yaitu adalah perjuangan meniti jalan pulang. Insya Allah setiap kita dalam prosesnya ini sebenarnya adalah semuanya menuju jalan pulang ya. Semuanya menuju jalan pulang, dan dalam jalan pulang ini setiap kita harus memperjuangkan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, dan insya Allah ketika kita serius dalam meniti jalan pulang ini dengan baik, berada di koridornya yang pas, yang tepat, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin sampaikan bahwa sedikit juga menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mengoptimalkan buku Manut Quran yang sudah dimiliki ya. Teman-teman nanti boleh buka di halaman X11 ya, di halaman X11. Di sana sudah ada bagaimana cara menggunakan buku ini agar lebih optimal dan bermanfaat ya. Teman-teman nanti boleh buka sekali lagi di buku X di halaman X11 ya. Sebelum halaman 1. Nah, teman-teman nanti boleh buka di sana. Yang pertama adalah teman-teman boleh atau awali dengan baca bismillah terlebih dahulu ya, sebelum nanti membaca keseluruhan daripada materi buku. Kemudian yang kedua, baca dan juga pahami setiap babnya. Setiap bab yang sudah kita tuliskan, di sana ada latihan, dan teman-teman harus menuliskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kolom latihan tersebut. Jangan diabaikan. Kalau teman-teman diabaikan, melewati, atau merasa sudah bisa tanpa menuliskan, maka teman-teman tidak akan beroleh dampak yang baik ya, atau tidak akan memperoleh apa yang teman-teman inginkan. Lalu kemudian teman-teman lakukan ikhtiar langit pada pola rezeki yang ke-6. Di sana sudah ada checklistnya, teman-teman checklist ya. Meskipun teman-teman sudah terbiasa mengerjakan ibadah itu, karena teman-teman sudah membeli buku dan kemudian sudah mendapatkan checklistnya, maka silahkan checklist itu teman-teman kerjakan. Meskipun tidak dievaluasi secara rutin, setidaknya itu sebagai panduan teman-teman dalam menjalankan ikhtiar langit. Dan sekaligus sebagai bentuk teman-teman hormat kepada guru atau adab sebagai murid terhadap guru. Jadi mengerjakan checklist yang ada itu adalah sebagai bentuk adab seorang murid terhadap guru. Ketika teman-teman lakukan itu, maka insya Allah akan ada perubahan. Ketika teman-teman abaikan karena sudah merasa sering melakukan tanpa ada checklistnya dikerjakan, maka teman-teman merasa sudah terbiasa. Nah, disitulah nanti tidak akan berdampak pada apa yang teman-teman kerjakan. Dan kemudian terpenting lagi adalah teman-teman di pola 1 dan pola 2
itu harus selesai dulu. Urusan niat, urusan mindset, ini harus beres dulu sebelum masuk pada pola yang berikutnya. Karena ini bukan urusan amalan teman-teman ya, untuk kita bisa menyelesaikan persoalan kita yang mungkin barangkali ada yang kecil, ada yang besar, ini bukan soal perkara amalan, tetapi bagaimana kemudian kita punya niat dan juga punya mindset yang benar. Kalau niat dan mindset ini sudah benar, maka teman-teman nanti dalam menjalankan ikhtiar, teman-teman dalam meniti jalan pulang akan mendapatkan kebaikan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sampaikan materinya malam hari ini. Ya, perjuangan menuti jalan pulang. Izin, saya ulang lagi. Lebih enak. Saya geser dulu. Oke. Baik ya, jadi teman-teman, setelah kita mungkin barangkali perjalanan kita sudah cukup panjang gitu ya, atau mungkin kita sudah berlelah-lelah ria dengan kehidupan kita di dunia, dengan segala persoalan kita di dunia ini, maka sudah saatnya lah kemudian kita harus menuju jalan pulang. Yaitu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya sebagai seorang hamba yaitu adalah menjadi hamba yang baik, yaitu menjadi hamba meniti jalan pulang yang benar. Sebagaimana yang sudah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang sudah Rasulullah sampaikan dalam Quran dan hadisnya. Kawan-kawan, mudah-mudahan ini sebagai panduan kita untuk bisa meniti jalan pulang yang baik. Kami akan sampaikan berawal dari mukadimah di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan ini seringkali dibacakan oleh para khotib, seringkali dibacakan oleh para ustadz ketika masuk di bulan Syawal atau di Ramadan akhir, yang dimana disampaikan bahwa wasari'u, jadi bersegeralah, bersegeralah, bergegaslah cepat-cepat untuk kita kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi target utama kita adalah tatkala kita meniti jalan pulang, yaitu adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi target kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sudah sediakan balasan bagi orang-orang yang mendekat kepadanya. Allah sudah sediakan balasan bagi orang-orang yang serius kembali kepada Allah, meniti jalan yang benar, meniti jalan yang sudah Allah gariskan, yaitu adalah surga seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya, adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan ini disediakan untuk kita semuanya yang sudah selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yang selesai menjalankan tarbiyah dari Allah dan kemudian mendapatkan gelar takwa. Jadi surga seluas langit dan bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang bertakwa, yang berserius menyerahkan diri kepada Allah, bersegera mendekat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa jadi banyak persoalan yang sekarang saat ini kita hadapi ini adalah lantaran karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan di era yang dulu.
di masa-masa sebelum kita seringkali menentang ataupun menabrak tatanan-tatanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan mana yang halal, mana yang haram, semuanya dikerjakan. Barangkali sudah paham bahwa ini adalah riba, tetapi masih saja kita lakukan. Sudah paham bahwa ini adalah dosa, tapi masih kita kerjakan. Sudah paham bahwa ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap aja nekat kita kerjakan. Maka saat inilah kemudian kita harus kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita sudah ditarbiyah oleh Allah. Jangan sampai di bulan Syawal ini kita kembali mengerjakan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Tetapi kalau kemudian kita belum mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana, Kang? Sudah lanjutkan terus ibadahnya. Bisa jadi ada amalan-amalan yang memang Allah pengen agar kita terus mengerjakan amalan itu sampai kemudian Allah datangkan pertolongannya. Ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukadimah kita di awal bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kawan-kawan, karena banyaknya dosa yang sudah kita lakukan, banyaknya maksiat yang sudah kita kerjakan, kemudian sampai karena saking banyaknya dosa-dosa yang sudah kita kerjakan itu, akhirnya kemudian Allah mengunci mati hati dan juga pendengaran kita. Bahkan sampai dengan penglihatan kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi Allah mengunci mati hati, pendengaran dan juga penglihatan. Hati kita ditutup, pendengaran kita ditutup, penglihatan kita juga ditutup. Sehingga apa yang terjadi? Kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan peringatan-peringatan. Kita sudah tidak lagi bisa merasakan, membedakan antara kebaikan dan juga kejahatan, antara dosa dan juga pahala. Seolah-olah kita tidak bisa membedakan itu, tidak bisa merasakan. Bahkan seringkali kita berucap, untuk mendapatkan yang haram saja susah, apalagi mendapatkan yang halal. Atau kita seringkali mengeluhkan bahwa saya terpaksa melakukan ini. Catatan terpaksa itu ada di mana, kawan-kawan? Ya, Allah Subhanahu wa taala memang ada hukum yang ketika dalam kondisi darurat kita boleh memakan sesuatu yang haram, tetapi itu hanya darurat dan hanya untuk sekedar mengganjal perut kita yang kelaparan saja. Tidak lebih dari itu. Tetapi dalam kondisi kita, apakah kemudian dalam kondisi kita sudah darurat ataupun tidak, sehingga kita bisa melangkah dan juga mengambil jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kawan-kawan, yang pengen kemudian kami tekankan adalah teman-teman kembali pulang. Yakin bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan itu adalah salah dan kemudian taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan ini ada sebuah kesalahan, ini adalah sebuah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kenapa? Karena kita masih hidup dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Artinya kita masih diingatkan oleh Allah saat ini. Ya. Dan kalau kemudian kita merasa bahwa Allah sengaja mengunci mati hati kita, pendengaran kita, dan juga penglihatan kita, maka perlu kita juga lihat di ayat berikutnya, Allah sampaikan bahwa itu bukan karena kemauan Allah, tetapi atas keinginan diri kita sendiri. Kalla bal rana ala qulubihim. Bahwa sekali-kali tidak demikian, karena sebenarnya apa yang mereka usahakan itu adalah
dalam rangka menutup hati kita sendiri. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi karena ulah kita, karena perbuatan kita itulah yang kemudian membuat Allah, ya sudahlah, tutup aja sekalian mata hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan sengaja menerjang apa yang Allah perintahkan, menerjang apa yang Allah larangkan untuk diri kita. Nah, saat ini kawan-kawan, maka kita harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi tidak sendirian kawan-kawan, tetapi ada jutaan orang di luar sana, ada jutaan hambanya Allah Subhanahu wa taala di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan bahkan kesalahan-kesalahan ini pernah juga dilakukan oleh orang-orang atau oleh generasi-generasi sebelum kita. Artinya apa? Artinya sudah pernah ada contoh-contoh dari orang-orang sebelum kita yang mengalami hal yang sama. Tinggal kemudian kita mengikuti apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga Allah mengampuni dosa mereka, dan kemudian Allah ridho, sehingga Allah berikan jalan keluar ataupun solusi dari setiap persoalan mereka yang mereka hadapi. Sekali lagi kawan-kawan, Allah tutup mata hati kita, telinga kita, atau pendengaran kita, penglihatan kita itu adalah lantaran karena memang atas usaha atau dosa yang pernah kita lakukan. Bukan semata-mata karena Allah egois, ya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tetapi kita malah menjauhi daripada petunjuk tersebut. Nah, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah dimanapun berada, kita akan lanjutkan. Nah, sehingga dalam sehari semalam, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, untuk berdoa minimal 17 kali dalam sehari semalam. Tetapi barangkali kita tidak memahami dari bacaan ini. Kita seringkali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jadi kita sudah sehari semalam minimal 17 kali, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Nah, keinginan Allah sebenarnya adalah agar kita juga berada di jalan yang lurus. Agar kita terus menapaki jalan kebaikan-kebaikan ini yang memang sudah Allah tunjukkan garisnya. Sudah ada polanya, sudah ada jalannya. Kalau kemudian kita melewati rel begitu, sebuah kereta akan sampai di tujuan manakala kereta itu berada di jalur yang benar. Dan kereta tidak akan pernah sampai di tujuan manakala berada di luar jalur yang sudah ditetapkan. Nah, sebagaimana di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Mohon maaf, ini bisa di mic-nya dimatikan dulu ya. Ya, alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu apa? Yaitu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan jalan-jalan kebaikan bagi orang-orang sudah Allah kehendaki, dan itu adalah jalan yang lurus. Bukan jalan mereka yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ini jalan lurus. Kalau kita kemudian mengikuti jalan ini, insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita sudah sampai kepada Allah, maka disitulah nanti akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi kawan-kawan, sekali lagi,
apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, itulah yang menjadi gambaran diri kita saat ini. Apa yang kita rasakan saat ini adalah karena dosa-dosa kita di masa lalu. Mau kita percaya ataupun tidak, mau kita yakini ataupun tidak, mau kita sadari ataupun tidak, ini yang terjadi dengan saat ini itu adalah karena dosa-dosa kita di masa lalu. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk kembali dan Allah inginkan kita untuk meniti jalan yang lurus. Inilah jalan kembali yang sebenarnya. Inilah jalan pulang yang sebenarnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita coba kan lihat satu kisah yang cukup fenomenal dan ini sudah menjadi kisah yang tidak perlu kemudian kita tutup-tutupi lagi. Ini sudah menjadi kisah yang insya Allah hampir setiap kita sudah melihat kisah itu. Bagaimana kisahnya ketika Adam dan Hawa hidup nikmat di surga, diberikan banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diinginkan, bahkan masih terbesit dalam hati pun kemudian Allah siapkan, Allah sediakan, Allah layani kehidupannya dengan begitu sangat baiknya. Lalu kemudian karena bisikan daripada iblis, bisikan daripada setan, kemudian Adam dan Hawa akhirnya melakukan sebuah kesalahan. Yang atas kesalahan itu Allah hukum mereka turun ke bumi. Awalnya mereka tidak sadar bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan. Mereka apa yang terjadi? Mereka justru malah menyalahkan iblis, menyalahkan keadaan. Inilah kita kemudian perlu belajar kawan-kawan ya. Sekali lagi kita bisa belajar dari kisah ini. Mereka begitu diturunkan ke dunia, ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyalahkan bahwa ini adalah lantaran bisikan daripada iblis. Begitu juga dengan diri kita. Kadang justru kita malah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain sebagai sebab atas kondisi kita saat ini. Lalu kemudian karena masih kekeh bahwa ini adalah bukan karena kesalahan mereka, ya mereka tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saat mereka sadar dan kemudian mereka mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka kemudian sadar, ya Allah ya Tuhan kami sebenarnya telah menganiaya diri kami sendiri. Kami zalim terhadap diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kemudian sadar bahwa ini itu adalah atas kesalahan kita sendiri. Betul. Ada peran setan, ada peran iblis di sana dalam menggoda kita. Karena memang itu tugasnya iblis, tugasnya setan adalah menggoda kita. Kita tergoda dengan bujuk rayu mereka, kita tergoda dengan setan menakut-nakuti kita. Kalau kita tidak mengambil pinjaman ini, maka besok rumah kita akan disita. Kalau kita tidak mengambil jalan ini, maka kita tidak akan bisa memiliki ini. Setan selalu membujuk, iblis selalu membujuk kita agar kita zalim terhadap diri kita sendiri. Namun sekali lagi ketika kita kemudian sadar bahwa ini itu adalah atas kesalahan kita, meskipun ada peran setan di sana, tetapi yang menentukan pilihan itu adalah diri kita. Lalu kemudian betul-betul kita sadar bahwa ini adalah atas kesalahan kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teman-teman boleh juga pakai ini doa. Ya, sering pakai. Tapi sekali lagi ketika teman-teman berdoa, fahami apa itu isi doanya. Agar apa? Agar lebih mengenal lagi. Oh iya, saya ketika membaca doa ini, saya betul-betul sadar bahwa saya telah zalim terhadap diri saya sendiri. Zalim terhadap keluarga saya. Terhadap pilihan saya ini, ternyata ini adalah langkah yang kemudian menjerumuskan saya dan keluarga saya menuju ke jalan neraka. Justru saat inilah kemudian saya sadar dan saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kemudian
Setelah mereka sadar, Adam dan Hawa kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masih egois, menyalahkan orang lain, ya meskipun betul ya ada peran orang lain di situ, ada peran iblis, ada peran setan, tetapi bukan itu yang Allah inginkan. Kamu sadar gitu. Agar kita tuh sadar gitu bahwa kita tuh salah gitu. Seperti itu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi kita juga bisa belajar dari kisahnya Ashabul Kahfi yang dimana kita bisa lihat ya teman-teman di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ketika mereka dikejar-kejar oleh orang jahat. Nah, ini kalau saya gambarkan teman-teman yang dikejar oleh debt collector, ditagih, diteror, ini hampir sama kira-kira dalam kondisi yang ketakutan, kondisi mencekam gitu, mereka kemudian pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya total. Jadi pasrahnya ini pasrah yang total. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Ya, ketika mereka mencari tempat perlindungan, mereka menemukan gua, lalu kemudian mereka berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat kepada kami. Dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Kawan-kawan, yang kita butuhkan itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung tertuju pada solusi yang kita inginkan. Maka teman-teman fokus dulu bagaimana kemudian kita merayu Allah agar mendapatkan rahmatnya ini. Ya Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tuh beri rahmat, beri kasih sayang pada kita, rasa tenang dalam hati. Lalu betul kemudian Ashabul Kahfi ini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena saking tenangnya, mereka seolah-olah tidak melalui masa-masa itu. Karena ini adalah raja yang zalim, hidup di raja yang zalim, penuh dengan kekerasan, penuh dengan orang yang tidak sependapat dengan raja akan dihukum. Kawan-kawan yang rahmat Allah SWT, bukan berarti kemudian pertolongan itu, ya kawan, ini bentuk sebagai bentuk pertolongan dari Allah, itu bukan berarti kemudian Allah itu akan menghilangkan musuhnya, bukan ya, tetapi Allah berikan rasa tenang. Persoalan itu masih ada, ya kita masih dikejar oleh debt collector, oleh orang yang nagih utang masih ada, tetapi Allah berikan rasa tenang, seolah-olah kita tuh nggak punya utang, seolah kita tuh nggak punya persoalan. Inilah yang kemudian jauh lebih penting daripada solusi itu sendiri. Dan nanti tatkala ketenangan itu sudah ada, sering kami sampaikan, tatkala seseorang itu sudah menemukan ketenangan dalam dia berikhtiar, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini sudah dekat dengan pertolongan Allah. Ketika sudah hatinya sudah tenang, merasa nyaman dengan ibadah, maka disitulah sebenarnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini materi kita malam hari ini bisa menambah atau menjadi pedoman untuk diri kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali banyak di antara kita yang punya kisah-kisah, dan saya yakin kisahnya hampir bersamaan, dan sekali lagi teman-teman ini tidak sendirian, tetapi ada jutaan orang yang pernah mengalami masa-masa itu, dan bahkan orang-orang sebelum kita, generasi-generasi sebelum kita pun juga mengalami masa yang sama dengan apa yang kita alami dengan saat ini. Insya Allah demikian materi kita malam hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan diskusi dan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa.
kita kembali diingatkan ya Bapak Ibu, bagaimana untuk kembali merenungi terkait dengan ke mana arah perjalanan hidup kita. Ya, jadi insya Allah dengan kita kembali memahami jalan yang nantinya akan kita tuju, insya Allah nanti akan Allah mudahkan untuk mencapainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu tanya jawab ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa bertanya langsung ataupun melalui room chat. Ya, silakan kami beri kesempatan. Jadi bertanya Pak Ustadz. Oke, dari Silakan. Ibu siapa? Silakan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Wuryanti. Ini bertanya Pak Ustadz, jika kita sholat fardu atau maupun sholat sunnah, bagaimana caranya kita menghindarkan bisikan-bisikan setan? Kadang-kadang sholat itu tidak bisa khusyuk Pak Ustadz ya. Kadang lupa rakaat berapa gitu, udah tahajud awal apa belum gitu kan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu bisikan setan. Itu yang kedua. Yang kedua, atau jika kita dalam sholat itu suka apa namanya? Suka bersendawa gitu apa batal Pak Ustadz? Terima kasih. Oke ya. Ya, langsung silakan. Baik ya. Bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk ya? Seringkali ya ini dialami oleh banyak orang ya, ketika mungkin sedang punya banyak persoalan, lalu kemudian punya banyak aktivitas yang cukup banyak. Nah, sholatnya ini kadang belum fokus ya, sholatnya belum fokus. Sebenarnya ini terbalik. Ketika kita sedang punya banyak persoalan, harusnya persoalan itu kita tinggalkan dan kita fokus kepada ibadah yang kita lakukan. Harusnya ya. Namun terkadang justru malah sebaliknya di antara kita yang justru malah mengejar aktivitas duniawi kita, bekerja jauh lebih keras lagi, mencari informasi atau mencari pinjaman ke sana kemari. Ya, ini justru malah kemudian ibadahnya semakin sedikit. Ini terbalik. Maka silahkan teman-teman, ketika teman-teman sudah menghadap arah kiblat, teman-teman sudah berada di tempat sholat, di atas sajadah, maka fokuskan itu hanya kepada Allah. Setidaknya teman-teman targetlah 15 menit di atas sajadah, jangan mau diganggu oleh urusan apapun. Urusan yang lainnya teman-teman tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sholat bisa jadi karena kita dari wudhu mungkin ya. Wudhu coba teman-teman cek wudhunya sudah benar ataupun tidak. Saya menemukan banyak orang yang wudhu itu masih asal-asalan wudhu. Belum sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara wudhu yang benar? Bagaimana kemudian tatkala seseorang itu bersuci dengan benar? Nah ini perlu juga. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bersuci dengan benar, maka insya Allah ini akan sedikit untuk bisa diganggu oleh setan. Bagaimana Bilal bin Rabah menjadikan wudhu ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi amalan yang luar biasa. Ketika batal, dia wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Dan ini kemudian yang menyebabkan terompahnya Bilal itu sudah terdengar di surga meskipun beliau belum meninggal dunia. Maka silakan nanti ketika teman-teman sudah berwudu dengan benar, berada di atas sajadah, sudah menghadap kiblat, baca ta'awud, lalu kemudian hilangkan rasa was-wasnya. Ya, hilangkan rasa was-wasnya, kemudian sholat dengan benar. Lalu bagaimana dengan cara sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu tidak bisa kemudian didapatkan dengan 1 kali 2 cara. Ini perlu belajar. Sholat khusyuk sekali lagi, ini perlu belajar karena banyak faktor yang mempengaruhi sholat khusyuk.
ketika seseorang kondisinya lemah, kondisinya betul-betul capek, lelah, ini juga akan mengurangi kekhusyuan seseorang dalam ibadah. Maka jangan sampai kemudian kita sholat dalam keadaan lelah. Termasuk juga dari sisi makanan. Ketika seseorang banyak memakan makanan yang tidak halal, baik itu wujudnya, bentuknya, ataupun cara memperolehnya, maka ini juga mempengaruhi seseorang untuk bisa sholat khusyuk. Bahkan ada dulu di zaman ulama, ada orang yang hanya makan sebutir gandum yang ini belum izin kepada pemiliknya, membuat sholatnya tidak tenang dan tidak bisa khusyuk. Lalu kemudian beliau meminta izin kepada pemiliknya, setelah diizinkan maka kemudian sholatnya bisa khusyuk. Sekali lagi, ini dari faktor makanan juga bisa. Lalu dari faktor yang lain adalah faktor gerakan. Ketika gerakan kita sudah betul-betul sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah akan mudah untuk memperoleh khusyuk daripada sholat yang tanpa ada panduan tata cara sholatnya. Maka silakan teman-teman belajar, ya, dimulai dari wudhu yang sempurna sampai nanti sholat yang sempurna. Karena ketika wudhunya tidak sempurna, bisa dipastikan sholatnya juga tidak sempurna. Ini ya Ibu Triwaryanti, jadi banyak faktor, silahkan, tetapi tadi terkait dengan bisikan-bisikan setan, maka silahkan awali dengan kebaikan-kebaikan, termasuk wudhunya, dan kemudian segala aktivitas duniawi ditinggalkan dulu lah, setidaknya sampai 15 menit ke depan, kita tidak memikirkan dunia, tatkala kita sudah menghadap Allah di atas sajadah. Lalu kemudian, bagaimana kalau kemudian kita sholat sendawa? Batal enggak sholatnya? Sholatnya tidak batal, maka silahkan dilanjutkan. Ya, seperti itu. Maka kemudian terkait dengan sendawa ini biasanya juga ada faktor makanan. Apa yang dimakan tadi tatkala sebelum kita sholat. Bahkan Nabi pun juga mengatur dalam hal ini terkait dengan kita sebelum sholat ketika seseorang makan makanan bawang atau kemudian pete, jengkol dan sebagainya, ini harus dihilangkan dulu baunya sebelum sholat. Tidak boleh sholat kita dalam keadaan habis makan seperti itu yang masih menyisakan bau di mulut kita. Karena ini nanti juga akan mengurangi kekhusyuan dalam sholat kita. Apalagi kalau kemudian kita sholat jamaah, akan mengganggu jamaah yang lain juga untuk memperoleh kekhusyuan. Insya Allah demikian Bu Triwaryanti ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, saya atur ya. Silakan untuk yang bertanya berikutnya yang sudah raise hand atau mengangkat tangannya ya. Untuk yang selanjutnya yang berikutnya nanti setelah yang mengangkat tangan. Silakan Ibu yang tertulis di sini Faiz Firda. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ingin minta masukan Ustaz. Jadi terkait dengan ujian berupa amanah-amanah ini ya atau hutang-hutang ini, tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa bisa jadi Allah masih ingin melihat ibadah kita, masih bisa jadi doa kita belum dikabulkan karena Allah masih ingin melihat kita terus mendekat. Satu sisi mendapat penjelasan itu jujur saya pribadi merasa tersanjung begitu ya, Masya Allah, Allah masih menginginkan kita dekat begitu. Tapi jujur Ustaz, satu sisi amanah atau beban amanah ini atau hutang ini itu begitu menyesakkan gitu. Kami pun ingin segera bisa selesai begitu kan. Jadi mungkin butuh apa lagi ya istilahnya, motivasi dari aspek tinjauan lain gitu ya, karena kemudian amanah atau hutang ini kan benar-benar menghinakan kita gitu. Terkadang kita jadi nggak bisa berdiri dengan tegak begitu ketika kemudian masih memiliki hutang ke 1-2 orang itu, atau kemudian kita terhalang untuk amar ma'ruf nahi mungkar
karena yang bersangkutan jadi keluh begitu, lidah itu kan untuk menasehati, begitu, berbagi nasihat, karena kita pribadi ada tanggungan itu kepada yang bersangkutan tadi. Nah, jadi satu sisi kita berharap itu Allah segera mengabulkan, gitu, tapi satu sisi ketika belum terkabulkan seperti ini, jadinya sedikit banyak bukan putus asa sih, tapi kemudian ini sampai kapan ya begitu. Kurang lebih begitu, Ustaz. Semoga bisa paham. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Faiz Firda ya. Jadi begini kawan-kawan, ini sekali lagi sedikit mengulang tadi yang kami sampaikan di depan, bahwa target kita itu adalah bukan kapan nih amanah saya lunas, atau kapan nih Allah beri pertolongan untuk melunasi amanah-amanah saya. Bukan. Ya. Target kita bukan itu kawan-kawan. Target kita adalah Allah ridho. Target kita itu Allah ridho dulu. Sehingga apapun yang membuat Allah ridho, ya sudah. Kita terima dengan ikhlas. Nah, bagaimana agar Allah ridho? Yaitu adalah kita tetap berada di jalan yang lurus. Kita tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini target kita. Serius, ketika ini sudah, Allah sudah ridho, kita berada di jalan yang lurus, Allah ridho, pasti datang itu pertolongannya. Dan pertolongan itu sekali lagi akan di luar nalar kita. Di buku itu, ya teman-teman boleh baca nanti di halaman belakang ya, di persoalan dan solusi, ada banyak sekali solusi-solusi yang Allah hadirkan itu di luar nalar. Bagaimana bisa orang dapat 600 juta secara cuma-cuma? Bagaimana bisa orang berangkat ke Baitullah dengan gratis dibayarin lagi? Bagaimana bisa orang dengan wasilah yang lain tanpa perantara siapapun tiba-tiba ada datang nolong? Itu bisa dan sangat mungkin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi jangan pernah kemudian kita mendikte Allah. Sering kami sampaikan, mendikte itu bagaimana? Ya Allah, lunaskan hutang saya, ya Allah. Maka silakan teman-teman, kita boleh minta kepada Allah, tetapi jalannya biarkan Allah yang mengatur sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini penting kami sampaikan teman-teman memiliki niat yang benar. Meskipun kita punya banyak persoalan yang belum selesai, setidaknya dalam hidup ini kita harus punya visi dan misi terhadap orang lain. Minimal kita bisa berdoa untuk orang lain tanpa orang lain ketahui. Minimal itu. Untuk yang lain, apa? Kita niatkan dalam hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita miliki? Kita punya ilmu apa yang kita bisa bagi kepada orang lain? Meniatkan diri untuk bisa bangun masjid. Meniatkan diri untuk bangun pesantren. Meniatkan diri untuk berzakat yang besar. Meniatkan diri untuk membantu fakir miskin anak yatim. Meskipun saat ini kita belum punya apa-apa. Ya udah niatan aja dulu. Ini adalah bagian dari niat. Dan betul banyak dari kita yang sudah melakukan ini, maka Allah datangkan pertolongannya. Karena tatkala kita meniatkan diri untuk Allah, meniatkan diri untuk orang lain, maka Allah lah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Ini ya, jadi silakan nanti Bu Faiz Firda juga teman-teman yang lain, fokus kita, target kita adalah Allah ridho. Nah, jalannya adalah dengan kita meniti jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, kita manut Quran. Saya sudah belajari banyak ilmu bagaimana untuk bisa mendatangkan rezeki kepada diri kita. Jalurnya apa saja, semuanya nanti bermuara ke Quran. Ya, sekali lagi, banyak cara untuk kita mendatangkan rezeki atau banyak jalur-jalur rezeki itu
nanti kalau kemudian kita kembalikan ke satu titik, ketemunya adalah ilmu manut Quran. Kalau kita manut dengan Quran, maka insya Allah rezeki akan Allah berikan dari jalan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah demikian ya, Bu Faiz Firda, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya Ustaz. Ya Ustaz, Masya Allah, matur nuwun. Baik, yang lainnya, Ya, Gus Wi. terima kasih. Silahkan yang lainnya yang akan bertanya tadi dari Bapak siapa ya tadi ya yang sudah membuka mic. Tadi saya Ustaz. Ya, silahkan langsung Bapak, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jasa bukunya, alhamdulillah bukunya sudah saya terima dan sebagian sudah dibaca dan alhamdulillah malam ini bisa bergabung. Sebenarnya pertanyaan saya mirip dengan yang Ibu tadi ya, artinya bisa jadi tadi sudah disampaikan juga kita mungkin saya yang mengalami sendiri pernah di bisnis bodong lah seperti itu dan artinya mungkin bisa jadi ada unsur riba ya, artinya memberikan keuntungan sekian persen gitu, tapi ternyata setelah itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian saya pada saat itu sepertinya menyalahkan ke yang bersangkutan itu, Ustaz. Ya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya menyadari bahwa ternyata memang ya bisa jadi sama seperti yang tadi sampaikan, kita kadang-kadang pengennya segera katakan amanah itu terselesaikan, pengennya segera usaha atau bisnisnya itu segera seperti pada saat saya masih bekerja seperti itu, Ustaz. Kira-kira ada kemiripan sih memang seperti itu, jadi mohon maaf, tapi tadi kelihatannya sudah sebagian terjawab. Iya. Jazakallah. Ya, betul. Nah, sedikit saya nambahkan, saya berikan ilustrasi begini. Kita bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, satu ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Lalu kemudian kita dipanggil oleh si bos untuk menghadap si bos. Nah, si bos satu negur, ya, karena mungkin kesalahan kita belum berat, ditegur. Bisa jadi tatkala kita menghadap si bos tidak hanya sekedar ditegur, tapi diperingatkan. Atau bisa jadi kita dikasih SP1. Ya. Jadi sekali lagi satu bisa cuma kita ditegur, yang kedua bisa jadi kita diperingatkan, bisa jadi kita diberikan SP, atau bisa jadi kemudian kita dipecat karena merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah fatal bagi perusahaan. Atau bisa jadi kita dipermalukan di depan karyawan yang lain. Jadi tidak sendirian dipanggil di ruangan si bos, tetapi kita dipermalukan langsung ya, dibentak-bentak si bos, dimarahi si bos di depan karyawan yang lain. Dan bahkan endingnya adalah kita dipecat dari perusahaan tersebut. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kita semua yang sudah mengalami hal itu, melakukan kesalahan di perusahaan, yang itu kita sengaja, lalu kemudian kita mendapatkan konsekuensi dimarahi si bos, dipermalukan di depan karyawan yang lain oleh si bos. Pertanyaan saya, kita melawan nggak sama si bos? Atau kita hanya diem saja, pasrah dengan segala keputusan si bos? Nah, kalau kita melawan, kita termasuk orang yang bodoh berarti. Ya, kita sudah jelas-jelas bekerja di perusahaan, lalu kemudian ketika kita melakukan kesalahan, dimarahi oleh si bos, kita malah melawan. Ini adalah sebuah kebodohan. Kawan-kawan, terkadang kita juga merasa demikian. Kita ini sudah salah. Kalau kemudian sedikit Allah kasih peringatan, sedikit Allah kasih teguran, ya harus terima gitu loh. Kalaupun memang nanti harus mengalami malu dengan teman, malu dengan tetangga, ya sudah, kita terima saja. Kalaupun memang nanti harus kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan apapun, ya tidak masalah.
Kalau memang itu harus kita jalani, asalkan kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan protes, kita nikmati aja. Memang ini tidak mudah kawan-kawan, ya tidak mudah. Karena apa? Karena terkadang kita masih ada ego. Ustadz, nanti kalau mobil saya ditarik leasing gimana? Saya malu sama tetangga. Masa mobilnya ditarik leasing? Ustadz, nanti kalau rumah saya diambil bank gimana? Saya nggak bisa tinggal lagi di rumah itu. Saya malu sama kawan-kawan saya. Nah, ego inilah yang kemudian teman-teman harus hilangkan. Ya, bisa jadi saat teman-teman kemudian kehilangan ini, kehilangan itu, Allah sudah persiapkan tempat yang lain yang jauh lebih bagus. Allah sudah persiapkan kendaraan yang lain yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih nyaman, yang jauh lebih halal. Tapi terkadang kemudian kita tidak mau melewati masa-masa itu. Ikhlas menjalani dan kemudian tetap husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sendirian kawan-kawan. Ada banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama. Insya Allah demikian, Pak, sebagai tambahan ya. Ya, baik. Bisa dipahami, Bapak? Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari Bu Ira Irlan. Ya. Silahkan Ibu langsung bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cerita yang jelasin Pak Ustadz itu hampir sama dengan kehidupan saya ya. Saya sempat melawan bos waktu di perusahaan yang saya terakhir kerja. Tapi setidaknya saya tidak fatal gitu. Saya cuman membela apa ya? Bukan bela sih, beda pendapat aja. Cuman tiba-tiba dia kontrak saya belum habis, tapi dengan secara halus dimutasi ke divisi yang saya tidak bisa lakukan karena keadaannya. Ya mau nggak mau jadi saya resign sampai saya nangis-nangis kan, karena saya takut kehilangan, ya udah mau apa lagi. Nah dari situ saya bingung Pak Ustadz. Mungkin dari ego saya yang benar kata Pak Ustadz itu, saya emang bodoh melawan atasan. Tapi untuk beda pendapat, apakah saya merasa benar, tapi gimana ya? Tapi tetap aja saya dipindahkan di divisi lain. Tapi saya merasa benar, saya tuh nggak boleh di divisi itu lagi. Itu saya yang merasa dijolimi atau memang yang Pak Ustadz bilang saya emang ini bodoh gitu Pak. Itu untuk minta penjelasannya seperti itu biar saya bisa merubah di diri saya pribadi yang lebih baik. Ini, Terima kasih Pak Ustadz. Karena kesalahan siapa ini? Ini kan sebenarnya karena kesalahan dari tim lain. Kita tim gudang. Tim gudang itu tim lain itu kan karena kesalahan ada kehilangan barang, bukan kehilangan barang, jadi kelebihan barang. Jadi saya nggak mau ganti Pak Ustadz. Pertama prinsip saya karena saya sedang membutuhkan uang. Jadi kan itu bukan kesalahan saya. Jadi saya tetap dalam meeting itu saya tidak mau ganti, tetap kekeh. Tapi bos minta surat pernyataan. Nah dengan itu, dengan bodohnya saya ikutin kata bos minta surat pernyataan. Nah dari situ bos saya marah Pak Ustadz. Saya tidak tidak mengikuti apa yang dia putuskan bahwa saya itu harus ganti. Dari situlah anak-anak bilang saya emang tidak salah, sepertinya memang tidak salah, tapi menurut bos itu salah. Jadi mungkin dari situlah ego saya yang bilang Pak Ustadz bilang saya emang bodoh dari situ. Nah saya menyesali itu. Jadi nah ini kan konteksnya berbeda ya. Konteksnya yang kami sampaikan adalah ketika seorang karyawan melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh si bos. Ketika seorang karyawan tidak melakukan kesalahan, ya sudah, itu kan berarti konteksnya yang berbeda. Tinggal bagaimana kemudian
melakukan negosiasi dengan si bos tersebut. Nah, tentu kita kalau Iya, kaitannya dengan dunia kerja, maka harus memahami ada beberapa aturan dalam dunia kerja seperti itu. iya, memang yang benar kata Pak Ustadz bilang, kalau dunia kerja memang kita harus patuhi, biarpun kita benar, tetap di mata bos kita salah gitu, Pak. Makasih. Ya, oke. Jadi menurut saya itu saya merasa terzolimi, Pak. Itu dari cerita saya merasa terzolimi atau emang sebenarnya emang egonya tinggi gitu. Ya, ketika memang terdolimi maka berdoa saja. Masya Allah, doa orang-orang yang Amin. terdolimi itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Tetapi Alamin ya. doanya tetap harus doa-doa yang baik, karena ketika doa Iya. yang tidak baik tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'ala. Amin amin. Makasih Pak Tatkala Ustadz. kita merasa terdolimi, sudah angkat tangan aja berdoa. Nah, berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri ataupun kebaikan orang lain tidak masalah. Yang penting adalah doa-doa yang baik. Seperti itu, insya Allah. Iya ya, makasih Pak Ustadz ya. Oke, ya siap. Ya siap, makasih. Baik, sebelum lanjut ke penanya yang langsung, kita coba cek di pertanyaan di room chat ya. Saya akan cek dulu di room chat ada beberapa pertanyaan. Ini dari penanya yaitu Pak Ading Mahda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz mau bertanya, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Terima kasih Ustadz. Silahkan Kang. Mic-nya Kang, mic. Ya, baik ya. Barangkali ini sudah sempat WA tapi belum kita balas ya. Kita akan coba jawab di sini. Zakat, teman-teman, itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan dan itu sudah sesuai dengan nisabnya. Ketika kita sebutkan sebagai zakat fitrah, itu sudah berlalu kemarin di bulan Ramadan. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang zakat mal, maka ini adalah berbicara tentang mal ataupun harta kita yang sudah tersimpan selama 1 tahun. Nah, berapa besarnya nisab? Besarnya nisab adalah 85 gram emas. Ketika teman-teman punya uang, punya harta yang mandek ya, selama 1 tahun dan nilainya setara dengan 85 gram emas, maka sudah masuk wajib zakat. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah 2,5% dari harta tersebut. Ya, jadi katakanlah teman-teman nyimpen emas nih, ya, nyimpen emas setahun, maka dan emasnya nilainya adalah 100 gram, maka teman-teman wajib membayar zakat 2,5% kali 100 gram. Nah, nilainya berapa? Silakan dihitung ya. Setiap tahun nilai emas itu selalu naik. Seperti itu. Lalu ada juga yang zakat perniagaan ataupun zakat profesi. Ini juga nanti dihitung selama 1 tahun sama dengan 85 gram emas. Kalau teman-teman yang bekerja kantoran punya gaji minimal 7 juta atau 6,6 juta per bulan, ini sudah masuk wajib zakat. Nah, berapa zakatnya? Sekali lagi, 2,5% dikali dengan jumlah gaji yang diterima. Boleh dikeluarkan setiap sebulan sekali atau dikeluarkan dalam 1 tahun sekali. Tapi kalau dalam 1 tahun sekali biasanya akan terasa besar ya. Akan terasa besar. Ya, katakanlah seseorang gajinya 7 juta, 7 dikali dengan 12 itu adalah 84 juta dikali dengan 2,5%. Nah, silakan nanti kan ketemu. Itu yang harus dizakatkan.
Lalu kemudian masuk ke ada infak, ada sedekah. Infak dan sedekah ini adalah sama sebenarnya, hanya konteksnya yang berbeda. Infak itu adalah sesuatu yang kita keluarkan dalam bentuknya harta. Yang kita keluarkan ini tidak wajib ya, ini bentuknya harta. Misalnya uang, misalnya emas, atau harta benda yang lain yang itu kita keluarkan, maka kita bisa sebut ini sebagai infak. Termasuk seorang suami yang memberikan nafkah ke istri, ini juga bisa disebut sebagai infak. Karena kata nafkah, nafkah, itu dari nafkah, dari kata dasar infak, yang berarti pemberian seorang suami kepada istri bisa juga disebut sebagai infak. Tapi ini infak wajib maksudnya ya, infak wajib. Lalu ada juga kata sedekah. Nah, sedekah ini jauh lebih umum lagi, karena segala sesuatu kebaikan itu adalah sedekah. Termasuk zikir itu sedekah. Sholat itu bisa juga bagian dari sedekah, misalnya sholat duha. Atau kemudian teman-teman meminggirkan batu atau duri di tengah jalan, dipinggirkan atau disingkirkan agar tidak menghalangi orang yang lewat, itu juga bagian dari sedekah. Nolong orang lain itu juga sedekah. Nah, jadi sedekah ini jauh lebih umum ya ketimbang daripada infak. Maka kalau kita bicara infak itu pasti bentuknya harta benda. Kalau kita bicara sedekah tidak mesti berbentuk harta benda. Termasuk teman-teman nge-share informasi atau sharing apapun itu termasuk bagian daripada sedekah. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Kang Udin. Assalamualaikum. Saya boleh bertanya? Ya, silahkan dengan Ibu siapa? Saya dengan Dian dari Surabaya. Oh, Dan ya. saya, Pak Ustadz tadi kan ngendikan apa itu namanya zakat itu kalau gaji karyawan yang sudah minimal 7 juta itu langsung dikurangi 2,5%. Boleh dibayarkan bulanan atau boleh dibayarkan 1 tahun, dikumpulkan setahun. Dan saya pernah baca atau ini, mohon maaf kalau saya lihat kan kami yang di sini semua itu kan memang semua kasusnya sama semua. Memang kalau saya lihat penghasilan saya ini cukup lumayan besar, tapi amalan saya juga lumayan besar sih, mohon maaf. Ya. Itu apakah zakat ini di satu sisi kalau melihat Ustadz tadi ngendikan itu harus, tapi kalau misalkan saya pernah baca itu dikurangi dengan kebutuhan kita dulu, baru kalau sisa itu dizakatkan. Sementara nyun sewu, karena kami pun sendiri dalam kondisi yang memang saat ini masih dalam ujian, apakah memang kami diharuskan untuk menzakatkan atau bagaimana ya Ustadz? Ya, oke. Boleh minta tolong diluruskan pertanyaan saya Ustadz. Oke, baik. Saya Baik, paham. matur suwun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sekali lagi ini nanti adalah kaitannya dengan zakat profesi ya. Zakat profesi itu nanti teman-teman boleh cek di beberapa link yang terkait dengan Basnas dan sebagainya. Bahwa sekali lagi zakat profesi itu adalah zakat yang diberikan atau yang kita dapatkan di perusahaan. Sekali lagi nanti kalkulasi, jadi saya pernah menghitung itu adalah kurang lebih ada 6,6 juta atau 7 juta per bulan minimal itu sudah masuk wajib zakat. Maka silakan nanti itu tetap dibayarkan lebih dulu sebelum digunakan untuk kebutuhan kita yang lain. Ya. Maka termasuk para petani ketika panen itu kan tidak langsung dipotong dengan kebutuhan sehari-hari dulu, tidak ya. Ketika petani itu panen dan kemudian sudah masuk nisab takaran daripada panennya itu, maka langsung dipotong ya. Ketika 5% itu adalah ketika menggunakan irigasi, pengairan yang ada biayanya,
Dan ketika 10% zakatnya itu ketika menggunakan air tada hujan. Jadi hitungannya bukan kemudian digunakan untuk kebutuhan terlebih dahulu, tetapi dari global awal itulah yang nanti kemudian dikurangkan. Lalu kemudian menyangkut pada pertanyaan kedua, apakah kemudian kita yang masih punya persoalan banyaknya amanah ini harus tetap mengeluarkan zakat? Ya, ketika memang sudah pendapatannya masuk nisab, ya tetap zakat itu dikeluarkan. Justru ketika zakat itu tidak dikeluarkan, maka akan jadi penghambat. Dan penghambat ini ketika lama, maka akan seperti teman-teman masak air yang di daerah pegunungan itu, biasanya di bawah itu ada bekas-bekas air yang warna putih itu ya, bekas-bekas air kapur, dan itu ketika lama maka akan susah untuk dihilangkan. Nah, termasuk dengan teman-teman, maka silahkan ya, ini dengan segala persoalan latar belakang apapun teman-teman, maka usahakan untuk tetap mengeluarkan zakat, karena ini wajib hukumnya. Dan bahkan di beberapa kajian kita sudah sampaikan, antara infak dan juga bayar hutang, mana yang harus didahulukan? Semuanya. Meskipun ada kajian yang menyebutkan teman-teman yang punya hutang nggak boleh infak. Nah, silahkan ya. Kalau di kajian kita sampaikan, teman-teman yang punya utang justru malah harus tetap berinfak. Ya, bayar utang wajib, infak itu sebagai tambahan amalannya. Kenapa? Karena ketika teman-teman masih berpikir pelit, mohon maaf ya, kita sebutkan demikian, masih berpikir bahwa kebutuhan saya masih banyak nih Kang, mosok saya harus infak, utang saya masih banyak nih Kang, mosok saya harus infak. Nah, itu justru pikiran-pikiran kerdil yang justru akan membuat utang kita nggak akan lunas-lunas. Karena gitu teman-teman ya, kalau terkait dengan zakat, ini wajib harus dikeluarkan, tidak boleh dan tidak boleh nyampur dengan harta yang lain. Jangan sampai kemudian harta bercampur dengan uang zakat. Lalu kemudian terkait dengan infak, silahkan ya, apapun kondisi teman-teman untuk bisa mengupayakan agar bisa berinfak. Maka salah satu amalan kita yaitu adalah infak subuh, yang saat subuh itu malaikat mendoakan, ya Allah berikan balasan bagi orang-orang yang berinfak di pagi hari ini, dan berikan balasan bagi orang-orang yang menahan hartanya di pagi hari itu. Maka infak kita di waktu subuh itu kita didoakan oleh malaikat. Maka silahkan, besarnya berapapun, 500 rupiah, 1.000 rupiah, tidak masalah, setiap subuh teman-teman keluarkan infaknya. Dikumpulkan dulu tidak apa-apa ya. Yang penting setiap subuh dikeluarkan. Insya Allah demikian ya Bu Dian dari Surabaya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh, Ripon. Jadi gini, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Yang saya mau nanyakan, itu tadi kan berarti penghasilan pertama kali, saya langsung kalikan dengan besarnya zakatnya Ustadz ya. Nah, untuk pendistribusian sendiri, ini apakah saya langsung satu kali, ataukah boleh saya distribusikan ke beberapa, tapi dengan niatan saya berzakat? Ya. Gitu. Bagaimana Ustadz? Karena cara distribusi satu ya, boleh dibagikan secara langsung oleh kita kepada orang yang berhak. Zakat itu aturannya ada di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60 ke 8 golongan. Ya, silahkan boleh diberikan ke salah satu dari 8 golongan tersebut. Boleh ke sedikit orang atau boleh dibagi ke banyak orang. Ya, silakan ya. Yang terpenting adalah jangan sampai kemudian nominal jadi sedikit ya. Kalau kita mendengarkan kajian dari Gus Baha itu disebutkan bahwa ya kita lebih baik memberikan kepada 10 orang tetapi betul-betul bisa dirasakan karena uangnya cukup lumayan, daripada kita memberikan kepada 100 orang tapi kecil-kecil nilai zakatnya sehingga nggak begitu kerasa gitu ya. Maka silahkan ya, boleh
ke 1-2 orang atau ke beberapa orang, yang penting nominalnya tetap kerasa dan bisa bermanfaat kepada orang tersebut, atau bisa jadi diserahkan kepada lembaga-lembaga terkait yang sudah mendapatkan atau yang bisa dipercaya seperti Basnas dan juga beberapa lembaga-lembaga yang sudah kompeten di bidang zakat dan infak. Seperti itu insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, Sudah oke. terjawab. Ya. Baik, terima kasih pada Budian atas pertanyaannya. Kita kasih kesempatan untuk yang mengangkat tangan. Ini ada Bapak atau Ibu ya, Mahar ini. Silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum, Bang. Mohon untuk yang Bapak yang nomor Oppo bisa ditunggu, Pak. Ya. Ini Pak Mahar dulu ya. Pak Mahar dulu, Pak Mahar dulu. Halo. Siap. Kang Ustaz. Ya. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin Kang Ustaz, kalau bisa minta tolong di-share lagi untuk checklist, karena mungkin saya terselip nih, nggak ketemu nih. Kalau boleh gitu tadi. Oke, nanti boleh chat ke admin atau boleh chat ke nomor saya untuk kita kirimkan checklistnya ya. Oke, siap, Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan, mohon untuk kiat-kiat Kang Ustaz terkait untuk menjaga keikhlasan dan keistiqomahan kita dalam setiap amal gitu. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang ringan maupun yang berat gitu, Ustaz. Biar bisa kita terus istiqomah untuk melaksanakannya itu, insya Allah. Ya. Itu saja, Ustaz, insya Allah. Oke. Syukran, Ustaz. Baik ya. Baik ya. Terima kasih pada Pak Mar dan juga teman-teman yang lainnya bahwa bagaimana nih cara kita itu bisa ikhlas dan juga istiqomah. Yang pertama tentu kita harus melibatkan Allah dalam setiap urusan kita ya. Dalam setiap urusan kita termasuk dalam urusan istiqomah ini kita juga tentu harus melibatkan Allah. Kita doa sama Allah, kita minta sama Allah agar diberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan dalam setiap kita beribadah. Kenapa? Karena sekali lagi sebagai penentu itu adalah Allah. Kita itu adalah hanya menjalani yang sudah Allah tentukan saja. Dan kalau kita melakukan ini maka nanti hasilnya begini. Itu ada hukum alamnya ya. Kalau kita melakukan ini nanti hasilnya begini. Kalau kita menuju ini nanti akan begini. Ini sudah Allah tuliskan sesuai dengan kaidah hukum alamnya. Tetapi juga dalam kaidah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan. Kenapa? Karena banyak juga di antara kita orang-orang yang sebelum kita yang barangkali kita bisa lihat awalnya mereka adalah orang yang benar-benar soleh, tetapi banyak dikisahkan di akhir zaman atau di akhir episode kehidupan mereka, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah bahas di beberapa kajian sebelumnya ya, bahwa ada yang orang-orang ketika awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di ending akhir hayatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi keistiqomahan ini harus kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Tetapi segala sesuatu yang itu menurut baik Allah untuk diri kita, itu sudah pasti baik untuk diri kita. Dan kita juga harus meyakini bahwa segala keburukan yang kita alami saat ini, itu adalah lantaran atas kesalahan dosa-dosa kita di masa lalu, atas kesalahan perbuatan kita di masa yang lalu. Maka harus kita husnudzon sama Allah. Mau dibawa kemana, oke dah, ikhlas pokoknya ya, tanpa kemudian harus menentang Allah lagi, harus pasrah dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa ikhlas dan juga istiqomah adalah kita harus berada dalam sebuah komunitas ya, berjamaah. Kalau kemudian kita sendirian, maka akan cepat futur ya.
akan cepat futur, akan cepat lembek, akan cepat lemah, dan kemudian kembali lagi melakukan dosa dan juga kesalahan, akhirnya tidak lagi berada di jalan istiqomah. Maka silahkan teman-teman memanfaatkan komunitas Manut Quran, salah satunya ini juga dalam rangka untuk memupuk keistiqomahan. Kita saling dukung antara satu dengan yang lain, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Insya Allah ketika kita saling support antara satu dengan yang lain, saling dukung, saling doa, maka akan ada keikhlasan dan juga keistiqomahan dalam diri kita. Insya Allah demikian ya. Silakan dimanfaatkan forum-forum ini, termasuk forum kajian ini, kita bisa saling bersilaturahim. Demikian Pak Mahar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya nih. Halo. Baik, ini Pak Mahar dulu mau dilanjut atau gimana? Gimana Gus Wi? Syukron Ustaz. Pak Mahar cukup? Ya. Silakan Bapak Ibu para jamaah ya. Terima kasih Pak Mahar. Bagi yang ingin lewat mic, silakan angkat tangan. Angkat tangan ya. Raise hand dulu agar kita bisa atur pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kalbar nih. Masya Allah. Dari Kalbar, Pak Irfan Deni. Ya, yang ingin saya tanyakan nih kaitannya dengan rezeki. Kaitannya dengan rezeki. Kemudian juga kekuatan husnuzon. Apapun yang terfokuskan dalam pikiran kita akan otomatis terproyeksi menjadi nasib kita. Ya. Apakah pendapat ini benar? Kalau memang benar, penjabarannya bagaimana Pak Ustadz? Kemudian juga kekuatan dari husnuzon tadi Pak Ustadz. Ya, oke. Bahwa fokusnya hanya yang terbaik dari yang terbaik. Hidup Anda pasti berubah. Fokus yang baik akan melahirkan nasib yang baik. Ya, oke. Baik. Penjabarannya juga bagaimana untuk kekuatan husnuzon itu kepada Allah. Demikian baik. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Irfan Deni dari Kalimantan Barat ya, kita akan jawab. Jadi begini, husnuzon itu kaitannya adalah dengan mindset ataupun pola pikir ya. Segala sesuatu yang kita hasilkan saat ini, baik itu perilaku ataupun tingkah laku kita, itu semua berawal dari mindset ataupun pola pikir kita. Kita sudah bahas bahwa mindset itu adalah seperti teko ya. Teko itu akan mengeluarkan susu manakala diisi dengan susu. Teko itu akan mengeluarkan teh manakala diisi teh. Teko akan mengeluarkan air putih manakala diisi dengan air putih. Termasuk juga teko akan mengeluarkan air comberan manakala diisi dengan air comberan. Lalu kaitannya apa lagi? Dengan mindset ataupun pola pikir kita yang benar, ini akan mempengaruhi ucapan ataupun lisan kita. Teman-teman, ketika teman-teman berpikirnya positif, maka ketika bertemu dengan orang lain, maka ucapan kita akan positif. Ketika ucapan kita positif, maka gerakan kita, perbuatan kita akan positif juga. Namun sebaliknya, ketika sesuatu yang kita isi dalam otak kita adalah sesuatu yang negatif, ketakutan-ketakutan, ya maka ketika ketemu dengan orang lain pun akan kita merasa takut ya. Padahal orang lain itu bisa jadi akan memberikan kabar yang baik untuk diri kita atau menjadi wasilah kebaikan untuk diri kita. Tapi karena kita sudah sering masuk segala sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk-buruk, maka itulah yang akan terjadi dengan diri kita. Contoh misalnya, dulu waktu kita kecil itu sering kali banyak masuk ke otak kita itu adalah orang yang gondrong. Ini mohon maaf ya, ini biasanya adalah orang yang jahat misalnya. Maka tatkala kita ketemu orang yang gondrong di jalan, maka kita langsung mengucap, oh dia orang jahat. Kita langsung ucap dia orang jahat, ucapan kita juga ucap dia jahat, kemudian gerakan kita secara refleks akan menjauhi orang tersebut. Nah, jadi kaitannya sangat erat banget bagaimana kemudian mindset kita ini akan mempengaruhi ucapan kita, lisan kita, dan juga tindakan kita. Lisan dan juga tindakan ketika dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan menjadi yang namanya attitude ataupun karakter dalam diri kita. Jadi karakter yang baik dalam diri kita itu adalah manakala semua berawal dari
pola pikir yang baik juga. Maka seringkali kami sampaikan, teman-teman, yuk ubah mindset-nya. Mindset-nya jadi benerin yuk, pola pikirnya benerin dulu. Bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu adalah, itulah yang sudah terbaik, yang sudah Allah tuliskan untuk diri kita. Sehingga nanti akan mempengaruhi lisan kita, mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Ketika lisan kita baik, perbuatan kita baik, karakter kita baik, maka otomatis ini akan mendekatkan rezeki kita. Jadi akan jauh orang itu percaya dengan diri kita, sehingga wasilah untuk datangnya rezeki itu akan jauh lebih mudah, Pak Irfan Deni ya. Jadi kalau kita kemudian coba teman-teman yang suka berpikir negatif terhadap orang lain, maka ini akan sulit mendapatkan rezeki dari orang lain juga. Nah, seperti itu. Itulah kemudian apa kaitannya antara rezeki dan juga kita husnudzon kepada orang lain dan juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tingkah laku kita dipengaruhi oleh pola pikir. Bahkan seminar-seminar training yang harganya jutaan ya, 8 juta, 10 juta itu tidak lebih 80%, 90% itu membahas tentang mindset. Semua berawal dari pola pikir. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Irfan ini. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami Pak Irfan ini ya. Mbak Ibu, Ustadz-Ustadzah, jemaah rahimahullah, waktu kita sudah jam 21.35 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada pertanyaan di room chat. Bagaimana ini, Ustadz Udin? Mau dijawab sekalian atau bagaimana? Ya, silakan. Ketika memang masih bisa disampaikan, sampaikan ya, Pak. Ini kita akan jawab ya beberapa pertanyaan ini sampai pertanyaan nanti sampai pertanyaan terakhir dari Dr. Bintarawati ya. Ini saya urutkan dari atas. Pertanyaan berikutnya tadi sudah saya bacakan tentang ya sedekah, saya lanjutkan dengan ini ya dari Pak Abdus Salam. Pak Ustadz mohon izin bertanya, saya belum sholat isya ketiduran dan bangun jam 3.30. Lalu saya sholat isya. Pertanyaan saya, apakah boleh saya sholat sunnah, tahajud dan witir? Ya, silakan Ustadz. Oke, jawabannya boleh ya. Boleh, silakan. Itu sudah masuk di sepertiga malam yang terakhir. Silakan. Ya, baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Neti. Assalamualaikum, mau tanya, doa yang seharusnya kita panjatkan atau zikir yang dijalankan yang mana? Karena begitu banyak doa-doa pilihan dan cara-cara berzikir. Nah, doa yang mana yang seharusnya kita lakukan supaya diterima oleh Allah SWT? Terima kasih. Ya, oke. Seringkali kita sampaikan buat teman-teman. Jadi bukan soal amalan ya, termasuk bukan soal perkara doanya, karena amalan ataupun doanya itu semuanya baik dan silahkan dicoba atau dipraktekkan 1-2 saja, itu insya Allah tidak masalah. Yang terpenting adalah teman-teman itu memperbaiki niat dan juga mindset terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena nanti terkait dengan doa dan juga amalan ini akan berpengaruh. Ketika teman-teman sudah perbaiki niat, sudah perbaiki mindset, maka doa ataupun amalan apapun yang teman-teman kerjakan itu akan berdampak. Tetapi kalau kemudian niat dan juga mindsetnya ini belum dibenerin terlebih dahulu, maka sebanyak apapun amalan, sebanyak apapun doanya, tidak akan memberikan dampak terhadap diri kita. Maka silahkan untuk doa, boleh doa mana saja, tetapi niat dan juga mindset ini harus dibenerin terlebih dahulu. Insya Allah demikian. Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya dari ini pemilik Android ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf bagaimana cara kita mengatasi persoalan amanah yang tidak ada toleransi untuk membayarnya. Sedangkan misalnya keuangan kita belum mampu dan belum cukup untuk membayarnya. Oke, ya.
terkait dengan amanah pinjam meminjam ini masih masuk dalam kategori perdata ya, belum masuk ke pidana. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah berniat untuk menyelesaikannya, sudah berniat untuk membayarnya, maka tidak akan pernah berpindah dari hukum perdata ke hukum pidana. Maka bagaimana kalau kemudian kita belum ada nih buat bayar? Ya sudah, kita sampaikan saja kita berniat membayar, tapi untuk saat ini belum ada. Mohon waktu untuk kelonggaran untuk menyelesaikan. Ini tidak akan dibawa ke ranah hukum, ya, karena masih apa? Masih hukumnya hukum perdata dan kita masih sanggup untuk menyelesaikan. Hanya saja saat ini kita belum ada. Ya sudah, sampaikan saja seperti itu. Kalaupun nanti kemudian mereka marah, ya sudah, tidak apa-apa. Kalaupun kemudian mereka tidak terima, ya sudah. Apa nih harus kita lakukan agar mereka terima, kan begitu. Kita tidak bisa berbuat apapun, ya sudah. Kita pasrahkan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mau sita, apa yang mau disita. Tidak boleh, ya hukumnya langsung menyita itu tidak boleh. Ada jalur-jalur tersendiri, ya bahkan hutang yang di bawah 100 juta secara hukumnya itu tidak boleh menyita agunan, ya. Nah, seperti itu. Nanti boleh teman-teman negosiasi bagaimana agar hanya membayar pokoknya saja. Insya Allah ya nanti teman-teman akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah ya, teman-teman, yang penting ikhlas saja menjalani itu semua. Ketika kita sudah berada di jalur yang benar, berada di rel yang benar, maka insya Allah akan sampai pada tujuannya. Insya Allah demikian, Gusmi. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya tentang sholat sunnah qobliyah. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat asar? Oke, ya ada ya. Sebelum sholat asar itu secara umum disebutkan adalah silahkan sholat 2 rakaat antara azan dan iqomah. Ini secara umum ya. Yaitu adalah antara sholat sunnah antara azan dan iqomah. Ini secara umum. Maka silahkan termasuk setelah azan sholat asar sampai nanti iqomah sholat asar, maka teman-teman boleh mengerjakan sholat. Nah inilah yang kemudian karena dikerjakan sebelum waktunya sholat wajib, maka disebut sebagai sholat qobliyah. Kalau kemudian sebelum dikerjakan sholat asar, maka disebut sebagai qobliyah asar. Insya Allah demikian, Gus Wi. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ini pernyataan ya dari Bu Sri Wahyuni. Alhamdulillah sudah plong dengan pertanyaan Ustaz. Ya, semoga ya Allah mudahkan untuk Bu Sri Wahyuni dan yang lainnya juga. Untuk pertanyaan Pak Iskandar Abdullah, ini beliau sampaikan sudah terjawab tadi ketika menjelaskan dari Bu Dian dari Surabaya tadi ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan berikutnya ini dari Bu Jujun Nurrahmi ya. Pak Ustadz, bagaimana menyadarkan pasangan yang susah berhenti maksiat ya? Ya, oke. Oh, Islam pada perempuan dan lain-lain. Baik ya. Terhadap pasangan ini ada 2 cara. Yang pertama adalah ingatkan dengan cara yang baik, yang halus. Kemudian yang kedua adalah doakan ya. Jadi itu tugas kita, mengingatkan dengan cara yang baik dan juga mendoakan. Insya Allah nanti hidayah itu datangnya dari Allah. Tugas kita hanya mengingatkan dan mendoakan. Hidayah itu haknya Allah ya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa memberikan hidayah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya besar tatkala kita menjadi wasilah seseorang itu mendapatkan hidayah, itu kita akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian Gus Wi ya. Doakan dan juga ingatkan dengan cara yang terbaik. Baik, pertanyaan berikutnya ya dari Bu Yusrini Daramita. Apakah membantu adik yang terlahir spesial per bulan bisa diniatkan sebagai zakat atau sedekah? Ya, insya Allah bisa masuk kepada sedekah ya, karena zakat maka harus dilihat dulu apakah bisa dilihat dulu apakah sudah masuk nisab atau belum, terus kemudian bisa juga dilihat apakah
orang yang kita berikan itu termasuk dalam 8 golongan atau 8 asnaf penerima zakat ataupun tidak seperti itu. Tapi kalau kemudian mau kita hitung sedekah atau infak, maka insya Allah akan masuk infak ataupun sedekah. Demikian. Baik. Kita lanjut pertanyaan ini ya. Nah, ini tadi nyambung dari tadi pertanyaan itu. Bolehkah zakat diberikan kepada orang yang ada hubungan saudara? Misal adik saya meninggal dan ada janda dengan anak yatim yang status keponakan. Ya, maka silahkan ketika saudara ataupun tadi ya apa kita sebut saudara ya, kepada saudaranya itu Saudara, ya. ketika satu masuk 8 asnaf ya, jadi termasuk apakah dia fakir miskin atau kemudian dia termasuk musafir dan sebagainya, apakah masuk dari salah satu dari 8 asnaf itu atau tidak. Yang kemudian yang kedua adalah ketika saudara ini tidak berada dalam tanggungan kita. Ya, kalau saudara ini berada dalam tanggungan kita, maka tidak termasuk orang yang harus dizakati. Contoh misalnya ada nih saudara kita itu tinggalnya sama kita nih, tinggal sama kita di rumah kita, makan juga sama kita, hidupnya pokoknya sama kita. Nah, meskipun dia termasuk miskin, tetapi dia tidak termasuk dalam 8 asnaf tersebut. Karena apa? Karena dia masuk dalam tanggungan hidup kita. Insya Allah demikian, bisa dibedakan. Silahkan apakah nanti saudaranya itu masuk dalam tanggungan hidup kita atau tidak. Insya Allah demikian. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu ya, dari Ibu Erna. Ustadz mau tanya porsi ikhtiar dunia dan ikhtiar lain seperti apa? Ya, oke ya. Silakan ya. Teman-teman, kita sudah ada ya di pola rezeki yang ketiga, itu adalah benerin ibadah kita, itu adalah kita sebut sebagai ikhtiar langit. Kemudian di pola rezeki yang keempat, itu adalah kita sebut sebagai ikhtiar bumi ya, karena di sana ada dagang dan sebagainya. Teman-teman ya boleh cek nanti di buku pola rezeki Allah atau buku Manut Quran, yang di mana tentu ini tidak boleh kemudian salah satu kita kesampingkan ya. Ibadah tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ibadah yang terbaik semaksimal yang bisa kita lakukan, dan juga kita melakukan ikhtiar yang terbaik semaksimal yang bisa kita kerjakan. Kalau teman-teman bekerja di kantor, ya kerjalah dengan baik, jujur, ya berangkat jangan telat, pulang jangan lebih dulu, seperti itu, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing. Bekerja di perusahaan atau dimanapun, termasuk teman-teman dagang juga sama, optimalkan pekerjaan teman-teman dengan semaksimal mungkin, dan juga ibadah dengan semaksimal mungkin. Insya Allah demikian ya. Kalau kemudian presentasinya berapa, tetap untuk ikhtiar langit presentasinya 100%, untuk ikhtiar bumi presentasinya juga 100%. Insya Allah demikian, Gus. Mic-nya Gus dibuka dulu. Baik, terima kasih pada Ustadz Udin yang sudah menyampaikan, memaparkan materi kepada kita semuanya di malam hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita, utamanya dalam bekal untuk kehidupan kita di dunia ini, dan nantinya untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan. Untuk acara kajian online malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan ya. Mohon bisa disiapkan waktunya, dilonggarkan waktunya, dan juga silakan ajak saudara, rekan-rekan yang lainnya untuk bersama-sama kita tolabul ilmi dalam komunitas kajian online Manut Quran. Baik, mari Bapak Ibu Ustadzah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca bersama-sama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu Ustadzah sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir.